Mondok. Langsung gue ya. Iya, langsung mondok. As. Hari sini masih di Tangerang Masih, alhamdulillah. Kayaknya sampai Oktober deh. sampai Oktober. Jadi mau ke Turki. Doain aja, ini lagi nunggu LOE-nya nih. Kemarin Ih, habis ujian interview. Doain lah deh. Kan kamu udah pernah ke Turki nih, doain lah yang belum pernah ke Turki. ada. Bismillah lancar. Amin. Sinyal bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Boleh kita izin, boleh dimulai? Boleh, boleh, Udah boleh. jam 20 kan? Biar Boleh. nggak terlalu lama, biar dia bisa malam mingguan. Apa sih hari sekali nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana deh kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar keluarga di rumah? Keluarga di Batam semua ya sekarang? Apa di Keluarga Jakarta? Batam, Jadi dia sendiri di Jakarta sendirian. Jakarta tuh sama mami papi sama om tante. Yang di Batam siapa? Nggak ada. Di Batam sama papa, mama, papa sama adik. Di Kalau Batam. kalau di Jakarta tuh mami papi tuh om sama tante. Cuma aku manggilnya. Oh, sama kayak aku manggil om itu kayak ayah gitu. Iya kan panggilannya ya? Iya, manggil gitu kayak akrab atau gimana gitu ya. Jadi, sampai lupa lagi judulnya. Ntar. Menjaga kesehatan. Ayo loh. Ini baru balik tadi. Halo, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Dan rame kan apa? Kemarin sama Robi juga rame sama dia. Tetap Dede katanya. Jadi tema malam ini teman-teman yaitu menjaga kesehatan gigi di masa pandemi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan pembicara, itu namanya Dokter Gigi Cynthia Deamanda, benar ya? Iya. Saya kenal beliau dari mana? Beliau teman saya waktu SMP, tapi setelah itu SMA berbeda jalan. Beliau lanjut di SMA Semansa Batam, kemudian melanjutkan studinya ke Trisakti ya. Iya. Abang sepupu aku juga Trisakti, alumni Trisakti S2 Hukum. Oh, hukum. Sekarang pengacara di Batam. Oh iya. Pengacara. Tahu angkatan berapa pokoknya Trisakti lah dulu dari Uniba, S2-nya di Trisakti. Jadi tema malam ini teman-teman itu menjaga kesehatan di masa pandemi. Jadi nanti jika ada yang ingin bertanya silakan nulis kolom komentar. Insya Allah dijawab langsung oleh dokter dia, dokter gigi. Ya, dokter gigi dia ini spesial ya. Spesial, alhamdulillah sudah mendapatkan pembicara-pembicara sosial yang sekali lagi terima kasih ucapkan pada dia yang mau meluangkan waktu. Harus sepertinya ada gangguan sinyal. Putus lagi. Mohon izin teman-teman, mungkin ada reconnecting dari dia. Sebentar kita sambung lagi. Maaf. Baik. Mungkin aku lanjutin ya, deh. Jadi ya, dia ini salah satu pembicara yang sangat terima kasih banget aku ucapin kepada dia yang udah mau meluangkan waktu di malam minggu ya. Biasanya malam minggu kan orang kemana gitu. Dia mau mengisi materi di acara yang masih baru berjalan berapa hari gitu. Seminggu atau 2 minggu lah. Jadi mungkin sedikit izinkan dia mau menjelaskan acara apa sih Yuk Sharing ini sebenarnya. Boleh. Jadi Yuk Sharing ini sendiri adalah acara yang aku inisiatif dari aku sendiri atau bisa aku buat sendiri, yaitu ketika satu malam atau nggak salah Kamis atau malam Jumat atau Jumat malam itu aku insomnia, nggak bisa tidur di atas jam 12 kan. Akhirnya kepikiran, membuat suatu kegiatan, gimana kegiatan itu bermanfaat sebagai aku masih muda, kita kan sebagai generasi muda, millennials, masa gini-gini aja sih di perantauan. Akhirnya tercetuslah Yuk Sharing, mengajak teman satu kampus dulu, dia bersedia. Di tahap pertama, alhamdulillah berjalan, selanjutnya alhamdulillah selalu menemukan pembicara. Jadi Yuk Sharing ini berawal dari
kegiatan insomnia sebenarnya. Jadi terjadi use sharing. Jadi mohon doanya supaya use sharing ini bisa besar, supaya bisa Amin. berkembang. Jadi nggak hanya live IG, mungkin nanti ke Zoom atau mungkin diundang ke yang lainnya seperti itu. Baik untuk teman-teman yang nonton, temanya menjaga kesehatan gigi di masa pandemi. Jadi sebelum masuk ke ini deh, masuk ke tahap pertanyaan ini. Jadi tadi kan sebenarnya pertanyaan itu dia ini ada 4 kan ya? Ada Iya. 3 malahan ya. Akhirnya tadinya kepikiran ya. Aku kepikiran satu pertanyaan penting sebelum lanjut ke tema-tema atau pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih yang membuat dia itu akhirnya terjun ke dunia dokter, khususnya di dokter gigi itu apa? Seperti itu. Nih ya, jujurnya sebenarnya tuh aku tuh emang cita-cita dari kecil tuh dokter. Karena background keluarga tuh nggak ada yang dokter tuh, Riz. Jadi kayak emang Oke. nih gitu. Pengen nih maksudnya jadi satu-satunya tuh yang dokter Hmm. gitu di keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga sakit ya ada yang ngobatin gitu. Ya klasik lah ya alasannya ya. Nah, terus kan eh saya tuh deket banget sama kakek almarhum kakek dari pihak mama. Hmm. Itu emang yang support banget. Jadi kayak sebelum beliau meninggal tuh jadi ya berpesan kayak harus jadi ya dokter gitu. Terus ya udah ikut tes, lolos alhamdulillah. Kan cuma dulu tes negeri dulu ya Riz ya. Hmm. Cuma nggak jebol, akhirnya ya udah kebetulan jebol. Jadi deh dengan segala perjuangan itu. Berarti Kalau dokter itu kita daftar dulu, nanti baru milih dia mau jadi dokter umum atau dokter gigi gitu ya. Jadi satu oh fakultas dulu dokter gitu. Apa gimana? enggak. Jadi emang dari awal tuh ada pilihan Hmm. gitu Riz, mau dokter umum atau dokter gigi. Hmm. Nah, kebetulan aku emang ngambil dua-duanya. Jadi kan harus ngambil dua pilihan gitu kan. Hmm. Udah aku ambil dokter umum sama dokter gigi. Jebolnya dokter gigi. Ya udah jalanin aja Hmm. gitu. Ya udah emang jalannya kali ya gitu. Ya, emang rezekinya kali ya. Ya di situ ya udah gitu. Gitu. Jadi berarti emang pertamanya kok sebenarnya berarti cita-cita dia dari kecil emang mau jadi dokter gitu ya. Mau jadi Karena dokter. tadi. Awalnya tuh pengennya dokter umum kan, Riz. Karena kan Hmm. bisa ngobatin keseluruhan gitu. Ya. Cuma belum rezekinya di situ, di dokter gigi ya udah gitu. Jalanin, alhamdulillah lulus juga gitu. Tapi kalau Selesai misalnya juga. kalau misalnya dia sekarang dokter gigi terus mau ambil dokter umum bisa nggak? Harus kuliah lagi ya? Seperti ulang Kalau dari pertama lagi. iya, kalau misalnya dokter gigi tuh paling nanti aku sekolah lagi tuh spesialis gitu lah, Riz. Hmm. Spesialis atau dua gitu. Tapi emang khusus gigi. Kan kalau yang aku tahu nih, kalau spesialis kan misalnya kayak ada jantung. Terus kalau gigi itu spesialnya lebih ke mananya sih? Lebih ke kayak bedah mulut Hmm. atau ortodonti yang kayak behel, kamu tahu? Iya, tahu. Itu ortodonti. Terus prostodonti itu yang kayak gigi palsu. Hmm. Tuh kalau bedah mulut tuh yang misalnya operasi bibir sumbing bisa tuh. Big Lebih ke Smack. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan pamungkas nih. Ke Wih, inti pertanyaan. Asik. Jadi gini deh, kan kita sekarang berada di masa pandemi ya, sesuai dengan judul di masa pandemi. Kan mungkin ketika masa pandemi, ataupun di luar masa pandemi, aku rasa mungkin dia setuju itu mungkin ada perbedaan antara satu perbuatan manusia, itu mungkin dari pola hidup lah. Kita katakan pola hidup, entah itu pola makannya, entah itu pola istirahatnya, atau mungkin pola aktivitas yang sebagainya mungkin berubah ya di masa pandemi. Aku yakin sih mungkin seperti kebanyakan orang seperti itu. Nah, menurut dia sendiri seberapa besar sih pengaruh kondisi pandemi sekarang ini terhadap kesehatan gigi itu seberapa besar sih pengaruhnya? kalau menurut pribadi ya Riz ya, itu Hmm. tuh eh, pengaruhnya sebenarnya nggak ini ya Riz, cuma lebih ke pengaruh kayak misalnya kalau dulu sebelum pandemi kita sakit gigi nih kan Hmm. bisa langsung nih kan ke dokter gigi gitu kan. Kalau misalnya sekarang karena pandemi itu jadi harus swab dulu, terus harus yang janjian dulu sama dokternya, terus dokternya tuh lebih nanya dulu, ini kenapa nih sakitnya kenapa gitu-gitu. Kalau misalnya masih ringan tuh kayak nanti dulu ya ditunda perawatannya tuh. Karena emang dokter gigi tuh sekarang kerjain tuh lebih ke yang emergency gitu loh. Hmm. Emergency tuh kayak emang yang
sampai demam kayak gitu, jadi bikin sampai demam, terus sampai nyut-nyutan nggak bisa tidur, sampai berdarah gitu-gitu. Terus pengaruh juga sama orang yang rajin atau rutin kan biasanya kita taunya tuh orang dokter gigi 6 bulan sekali ya Riz, buat Iya. bersihin karang gigi atau buat cek giginya gitu, ada yang bolong kah, ada yang rusak kah, ada yang apa gitu. Nah kalau misalnya sekarang tuh jadi nggak bisa gitu loh Riz, kayak sekali hati dulu ya gitu, karena emang penyebarannya kan di kita langsung ya Riz, emang kita ngerjain kan pasien gitu, kayak pengaruhnya kayak orang tuh mau berobat tuh jadi lebih susah itu sih Riz. Mungkin ini deh, apa ya? Kalau untuk suka duka sih selama masa pandemi ini, yang dia rasain itu bagaimana sih ketika menjadi dokter gigi itu? Kan kayak tadi dia katakan kan harus sampai bener-bener. Jadi mau berobat pun harus ini ya, harus apa namanya? Swab dan sebagainya kayak gitu ya. Ya, Kan kalau kayak teman-teman yang aku tahu tuh kayak misalnya mau melahirkan kan dia harus bawa bukti swab bebas COVID gitu ya. Nah, kalau dokter gigi sih apa sih tantangannya? tantangannya Apa? nih ya. Ini jujur ya, cerita kalau misalnya sekarang itu kan saya udah kerja tuh di kantor. Ya. Jadi misalnya ada jadwal WFO, itu tuh emang harus genos dulu Riz sebelum masuk. Genos dulu wajib. Orang dalam ya semua ya. Terus cuma aku tuh nggak hanya genos gitu loh. Jadi kayak misalnya sebulan aku ada beberapa kali antigen kayak buat make sure kayak I'm okay gitu. Kayak nggak apa-apa karena kan kita nggak tahu ya Riz, maksudnya kita ketemu siapa aja, terus orang lain tuh nanti yang kita tangani ketemu siapa aja. Jadi kayak biar lebih aman aja gitu, saya aman, pasien saya aman, jadi kayak ya udah gitu. Suka dukanya tuh lebih ke itu, sama sekarang itu kita kerja kan otomatis pakai APD level 3 ya, pakai hazmat, baju astronot. Astronot ya, hazmat. Kayak jujur tuh pengap Riz, itu kita yang kerja, maksudnya sebentar aja tuh pengap, apalagi yang dokter umum, yang jaga IGD, yang bener-bener nanganin COVID itu pasti lebih parah dari saya gitu kan. Karena saya aja tuh udah ngep gitu loh Riz, kayak ngerjain pasien yang biasanya kayak yuk next, lanjut. Sekarang tuh ya istirahat dulu, ngep gitu. Apalagi kita juga pakainya kan masker N95. Terus kalau misalnya saya pribadi itu saya doublein lagi Riz. Jadi masker N95, doublein masker medis, baru pakai face shield. Kayak biar aman gitu, karena emang kita hadapannya langsung ke mulut pasien gitu. Nah, dan apa ya, nama cerita sedikit dari si Edi, belum saya masuk tahun September. Jadi sebelumnya itu saya praktek di 2 bulan deh. Cuma di sana tuh memang belum fasilitas lengkap. Terus APD-nya juga nggak disediain gitu. Jadi itu nggak ya sama sekali. Jadi saya konsultasi ke pasien itu tuh jarak 1 meter. Kalau bisa bayangin 4 meter. 1 meter. Kan, ya. Jadi kayak nggak bisa lihat gitu loh Riz, karena biasanya. Iya benar, apalagi kan dokter gigi kan ya. Iya, karena biasanya pasien datang duduk, kita cek. Ini jarak 1 meter tuh mau ngapain tuh kayak bingung, cuma di center gitu loh Riz. Bingung nggak sih kayak gitu. Terus nggak boleh tindakan, terus ya udah cuma bisa konsultasi yang jarak 1 meter sama saya resep obat gitu. Cuma itu tuh bener-bener nggak efektif gitu loh kalau menurut saya, karena kan kalau misalnya obat yang saya kasih itu muncul lagi gitu kalau misalnya itu sih, jadi kayak suka dukanya boring, nggak ada jadi resep atau konsultasi itu kayak aduh, itu tuh bener-bener awal-awal pandemi sangat pada kita, tapi semuanya juga pasti berdampak kan. Gitu, lebih ke itu mungkin kan yang dari dia rasakan. Mungkin ada nggak ketika dia nanganin pasien terus ada pasien yang curhat tentang keadaan dia, maksudnya dengan dia menanggapi
dia menghadapi pandemi kemudian ke dokter gigi itu ada nggak sih keluhan terbesar mereka kira-kira apa tuh? Besar itu paling apa ya, Riz? Ya, kadang kita tuh kalau jadi dokter juga pasien nih. Ya Hmm. paling gitu, Riz, kayak ya nih dok, apa namanya? Mereka kakak kekurangan kerja gitu-gitu kan. Terus mau ke dokter gigi juga susah, salah biaya gitu loh, Riz. Lebih ke biayanya gimana ya dok, besar nggak ya, kalau untuk ini berapaan ya dok, jadi kayak mereka nanya-nanya dulu gitu loh, Riz. Kita juga ngerti gitu kan, terus jadi ya kita kasih ya resep yang kayak oh yaudah nih harganya segini, oh bisa deh gitu, atau kasih berapa gitu sih paling, Riz. Mereka jadi tempat curhat juga kita, jadi Sekalian ya ada plusnya, kan gitu konsultasi kan. sekalian curhat. Cuma emang ya mau gimana ya Bu, kita juga ngerti gitu loh, Riz. Kadang tuh yang kayak, dok saya bener-bener udah nggak tahan, gimana ya gitu. Nah di situ tuh kadang sedih sendiri gitu loh, Riz. Ya saya tuh nggak Iya bisa benar. apa-apa karena nggak bisa melakukan tindakan kan gitu. Jadi ya bisa ya Bu untuk sementara ya Bu obatnya dihabisin gitu-gitu. Nanti kalau misalnya emang eh, masih belum mempan juga, Ibu datang lagi ke saya kasih dosis yang lebih tinggi gitu. Paling gitu sih, Riz. Kadang tuh tega nggak tega sebenarnya, gatel nggak sih pengen kerjain gitu biar Iya dia benar sih. biar bisa tidur dengan tenang gitu loh. Hmm. Cuma ya apa daya nggak bisa gitu. Ya, ya, lebih gitu sih, Riz. Berarti selama pandemi pun ibaratnya kalau bisa dikatakan ada kelas-kelas sendiri yang harus bisa ini ya, maksudnya dia tangani, udah nyampe batas ini baru bisa ditangani gitu lah ya. Jadi selama belum nyampe ke sana berarti belum bisa ditangani gitu. Iya, kalau misalnya yang fasilitasnya lengkap ya, Riz ya. Hmm. Kalau misalnya fasilitas nggak lengkap ya cuma konsultasi sama remet doang yang kita resepin obat, udah sebatas itu. Tapi kalau misalnya emang fasilitas lengkap, ada disediain hazmat APD level 3, ya kita bisa kerjain. Hmm. Walaupun ya kasus-kasus tertentu gitu. Kalau kemarin juga di sini kan PPKM tuh. Jadi tuh aku sempat berhenti tuh ngerjain scaling, Riz. Kayak Hmm. oh scaling nanti dulu ya karena itu kan nggak mendesak ya, Riz. Maksudnya ibaratnya tuh sampai sakit gigi nggak bisa tidur atau sampai demam itu kan maksudnya rate-nya tuh ya beda gitu. Jadi kayak ya nanti dulu ya, tunggu situasi udah nggak PPKM atau situasi agak mendingan baru kita lanjut. Lebih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dokter pun sebenarnya yang bercita-cita dia nih kan bercita-cita jadi dokter dari kecil nih. Akhirnya pun karena pandemi pun yang mau akhirnya membantu orang karena mungkin fasilitas tidak mendukung jadi tidak bisa. Jadi untuk teman-teman ya mungkin bisa dimaklumi. Buat untuk dokter-dokter di sana juga teman-teman bisa maklumi karena saya rasa juga teman dokter-dokter yang membantu pun karena tadi keterbatasan satu hal yang lain mungkin tidak bisa. Maka harus saling mengerti. Intinya sih jaga kesehatan ya. Mungkin ini deh sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman, tips untuk menjaga kesehatan itu bagaimana sih khususnya kesehatan gigi ya di Sebenarnya masa tips pandemi nih gini nih. masa sebenarnya nggak beda sih. Hmm. Ini dua makan sebelum tidur. Terus paling karena kita mungkin kalau pas pandemi kan banyak kan di rumah ya, WFH. Nah, Nah itu tuh paling kayak abis makan, banyak makan tuh di rumah. Nah makan tuh usahakan umur, habis makan makanan itu banyak makanan berserat kayak sayuran, itu sih sama jadi orang zaman dulu gitu ya, amit-amitnya kayak lagi gak enak tuh kayak kita kumur agak lari ya air, garam ya. air garam, pernah denger Hmm. ya. Nah itu juga bisa. Ya, paling gitu sih, Riz. Tipsnya sih cuma paling ya karena kebanyakan di rumah terus pasti kan Hmm. banyak nih sambil nonton apa-apa, nah langsung kita kumur-kumur gitu. Jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi pun sebenarnya simpel, tergantung pribadi mau apa enggak gitu ya. Biasanya kan habis pulang ini, habis makan acu tak acu dia dengan kesehatan giginya. Akhirnya ntar ketika udah sakit,
baru. Dia mengeluh pas ke dokter gigi nggak bisa karena tadi satu hal yang lainnya, akhirnya karena dia intinya dia nggak menjaga kesehatan, pas dia datang ke dokter, dokter ini bukan yang bantu malah sebagainya, padahal dia sendiri yang tidak memahami keadaan dan tidak mau menjaga kesehatan sendiri ya. Bener. Baik, untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Jadi dia ini saya perkenalkan adalah seorang dokter gigi, teman saya SMP yang jelas sekarang sudah menjadi dokter gigi di salah satu tempat yang cukup terkenal ya di BPK ya. Pede. Jadi untuk di BPK itu sendiri deh, itu kan di Poli tuh. Itu pasiennya dari lingkup BPK itu apa boleh dari luar? Atau bagaimana Dari sih sistemnya? BPK series pasien kita ya orang kantor itu, orang juga pasien. Sama paling keluarga-keluarga mereka juga boleh. Keluarga itu. Berarti umum nggak? Berarti nggak umum ya? Lebih ke orang dalam ya. Iya. Dia buka praktek nggak begitu di satu tempat di rumah? Belum nih, Riz, Mungkin doain teman-teman ada yang mau nanti bisa ke dokter dia. Mantap, aku masih di sini ke sana nanti. bisa, doain. Ayo sponsor Siap. boleh. Sponsor. Terus sponsornya yuk sharing ya dokter gigi dia. Eh, Ya insya Allah deh, semoga makin berkembang lah. Mungkin nanti bisa membuka tempat praktek sendiri. Mungkin bisa kayak Bang Rido nih kan, bikin punya rumah sakit. Bang Rido punya rumah sakit ya? Iya, baru lihat tuh kemarin. Yang Ngasmin itu kan? Itu Aku punya lihat. beliau apa gimana? Apa emang cuma direktur atau bagaimana? Aku sih emang punya Bang Rido ya. Emang punya Bang Rido. Itu di Batam? Di Batam daerah Batu Haji kalau nggak salah ya. Batu Haji apa Tiban ya? Gitu. Dulu tuh pernah dengar. Itu aku lupa siapa yang ngasih tahu gitu. Iya, Bang Rido buka rumah sakit. Cuma waktu aku di Batam tuh kayak belum buka gitu, Deris. Nah, emang baru launching kemarin kan? Itu deh. Ini dia ada pertanyaan dari Fakih Hidayat. Fakih Hidayat, pertanyaannya seperti ini. Kak, usiaku udah 20 tahun. Tapi masih ada gigi taring atau gingsul. Sebaiknya dicabut atau enggak? Gimana tuh? Gigi gingsul. Ya. Umurnya 20 tahun nih. Tapi dia masih ada gigi gingsul atau gigi apa nih tadi? Gigi gingsul atau gigi taring. Gingsul ya. Kok taring kan memang wajar kan namanya gigi kan. Itu sebaiknya dicabut atau enggak? Oh, tidak dong sayang. Tidak. Jangan dicabut. Karena kan udah gigi permanen ya. Lain kalau gitu kalau misalnya gigi susah. Ya karena kan emang udah habis gitu ya, Riz, kan berganti jadi gigi gigil itu tuh mungkin mengganggu penampilan kamu. Nah kalau misalnya mengganggu penampilan itu paling kita untuk pemakaian ortodontik biar rata gitu. Jadi ya udah lagi dia posisinya ya walaupun di atas gitu kayak nggak mengganggu itu ya nggak, cuma nggak apa-apa. Kan Mbak itu mengatakan yang punya gingsul tambah ini nilai plusnya tambah manis. Masa mau dicabut ya rugi lah. Tambah manis. Ya kan sih. Banyak orang bilang kayak gitu tapi nggak tahu faktanya ya. Tapi ya rahasia ya, Riz. Ini tuh dulu sebenarnya saya juga punya gigi gingsul itu. Nah, terbuka di sini kan. Aku aja nggak tahu. Zaman SMP tuh zaman behel gitu ya. Ya, benar. Kayak, nggak mau. Pokoknya dulu kan maksudnya kita nggak ada gambaran kayak, nggak ada gambaran gimana. Karena emang background kan nggak ada yang dokter gigi gitu ya. Jadi emang kayak kemakan ini aja, kemakan tren aja omongan gitu. Orang itu tren, ya benar. Tapi ya udah sekarang kayak nyesel tahu gitu, kayak ya udah dipertanin aja tuh juga nggak mengganggu, malah buat manis gitu loh, ya nggak sih? Iya. Ada nilai plusnya gitu ya. Iya, tapi kayak ya udahlah, udah terlanjur juga gitu. Malah setelah makan orto kayak emang lebih apa ya, Riz, maksudnya kayak kalau pemakaian orto otomatis kan saya setiap bulan tuh harus dokter gigi kontrol, maksudnya emang budgetnya jadi bertambah aja gitu. Iya. Ini ada salam dari Bu Herlina nih. Sukses buat dokter gigi Dea cantik katanya. Ibu, assalamualaikum Ibu. Beliau jadi kepala sekolah sekarang. Oh iya, di mana Ibu? Tuh, Bu. Di SMP apa SMA gitu. Oh. Tapi belum pernah ketemu sih. Udah biasanya aku lebaran ketemu beliau. Cuma kalau tahun ini belum ketemu. Covid juga kan. Kita kali ya, Riz ya? Apa?
next bintang tamu Bu Herlina bisa nih. Bisa Materi. nih ngomongin Squid kan. Squid is the only game. Ngomongin pramuka. Ini deh mungkin ini kan mungkin ada yang bakal kita mungkin ngomong prospek ke depan nih. Ketika nanti mungkin kan Haris atau mungkin teman-teman yang nonton ini punya anak nih. Bagaimana sih menjaga gigi anak tuh dari kecil itu? Bagaimana kan kadang ada orang tua yang acuh tak acuh dengan perkembangan gigi anak. Akhirnya ketika sudah besar ada yang bisa dikatakan mungkin ada yang tidak tumbuh dengan rapi, ada juga yang problem yang hitam-hitam itu sebagainya kan mungkin dia tahu lah. Nah itu bagaimana sih kita tuh menjaga? Yang terpenting ketika anak kecil tuh apa sih yang harus kita persiapkan atau bagaimana menjaga gigi anak itu biar Ya tumbuhnya anak bagus? biar giginya bagus. Ya Biasa biar rapi. paling gini ya Riz, kayak misalnya dari kecil nih anak kan paling susah dan terkadang tuh orang tua tuh nggak yang nggak perhatian sih, mungkin ya udah kayak ya udahlah anaknya bisa sendiri, padahal tuh kayak emang masih kecil jadi emang kita perlu temenin anaknya Pro bimbingan ya. ya. Jadi kayak emang kita temenin gitu loh Riz, tiap malam sikat gigi ya, terus kayak kita ajarin kayak misalnya kalau lagu kan terus mandi tidak lupa menggosok gigi kan, atau sarapan. Nah padahal tuh kebalikannya Riz, Iya, jadi sarapan dulu ya. sarapan dulu baru kita sikat gigi setelah makan 30 menit, diusahakan 30 menit setelah makan baru sikat gigi. Nah terus malam-malamnya itu tuh kan anak tuh kayak nggak mau sikat gigi. Nah orang tua tuh kadang kayak suka nggak tega kali ya Riz ya, kayak gede tidur aja. Nah padahal kan misalnya abis nyusu nih anaknya itu kan terus otomatis kan kalau misalnya nggak dicuci nggak dibersihin nempel tuh yang manis-manis sisa. Benar. Nah itulah yang membuat banyak gigi anak tuh yang hitam-hitam Iya. kan, hitam-hitam, bolong-bolong, ompong-ompong gitu. Aduh, nah iya makanya jadi mau nggak mau habis sama ini kebiasaan ibu tuh kadang misalnya nyusuin anaknya sampai anak gitu kan kalau dan gitu orang tuanya pakai anduk hangat atau pakai kapas gitu bisa dibersihin gitu. Terus ya udah paling kayak kita bimbingin anaknya, kita temenin sikat gigi kayak gini loh, kita tungguin aku. Nah udah gitu sama misalnya kalau anaknya kan udah mulai rewel nih tumbuh gigi, pasti kan sakit, nangis-nangis, demam. Nah itu nggak apa-apa, cuma biasa orang tua tuh suka khawatir gitu. Iya, ini kan over protectnya kira seperti itu. Padahal kan emang tumbuh gigi gitu. Ya udah kalau tumbuh kan nggak apa-apa. Terus paling ini harus sama gigi yang suka copot. Ya. Nah, terkadang tuh kan kayak orang tua kayak udah nanti copot sendiri gitu. Orang zaman dulu gitu biasanya yang nggak sih, orang zaman dulu udah nanti copot sendiri gitu. Atau ya udah kamu goyang-goyang aja gitu. Nah itu emang nggak apa-apa sebenarnya Riz. Cuma kalau misalnya dilihat gigi permanen anak udah mau tumbuh tapi gigi susunya masih ada, nah usahakan tuh kita langsung ke dokter gigi biar langsung dicabut gitu Riz, karena gigi permanen gak bisa tumbuh kalau masih ada gigi susunya di atas. Otomatis tuh kayak tempat saya masih ditempatin orang nih gitu kan, ibaratnya nih aku permanen gitu kan, ya masih ada orang di atas gimana aku mau keluar gitu. Nah itulah yang membuat gigi anak tuh jadi berantakan ya, karena gitu sih, karena misalnya orang tua itu telat udah dibawa kayak iya nih dok saya saya bilangnya ya udah nanti juga copot sendiri, ya umur segini copot sendiri gitu. Nggak bisa gitu ibu, jadi kan kalau misalnya emang belum copot mau nggak mau kita copotin ya, kita bantu kita cabut gitu. Jadi gigi permanen pun tumbuh bisa leluasa karena emang tempatnya tuh tempatnya sudah ada gitu. Jadi kan tinggal ya udah gitu. Gitu ini sih. Kembali ke tadi ya, mungkin kebiasaan zaman dulu tapi ya aku rasa sih sama sekarang masih ada nih. Menurut dia tuh mungkin ketika gigi goyang nih, diikat tali akhirnya ditarik, tahu nggak sih yang cara nyaburin pakai tali? Nah itu sebenarnya bener apa nggak sih, baik apa nggak sih menurut dia? Ada yang pakai pintu, blok, lepas gitu. Nah itu gimana sih menurut dia, pandangan dia sebagai dokter gigi? Waktu masih kecil tuh pernah ya Riz,
dulu tuh pernah tuh ngerasain kayak gitu, tapi bahaya. Kita Dokter lagi giginya pernah ngerasain kan? ngerasain, ngerasain juga kalau gigi jatuh tuh dilempar Nah gitu. benar, dia takau loteng. Kalau kalau gigi atas dilempar ke bawah ya, kalau gigi Ya, bawah dilempar ke atas ke loteng atas. kan. Itu Iya. tuh. Nah, jadi tuh gini sih bahayanya kalau misalnya kita cabut gigi pakai benang atau pakai tali itu Hmm. takutnya tidak tercabut dengan sempurna gitu loh. Jadi misalnya entah patah setengah gitu kan itu bahaya ya Hmm. Riz. Kalau Ya, giginya masih tertinggal di situ. Nah itu tuh terkadang kalau misalnya gigi masih tinggal apa ya jadi bengkak gitu loh, jadi infeksi. iya, iya. Ditakutnya tuh kayak gitu. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya di rumah kita ngecek-ngecekin gitu pakai apa gitu. Kalau misalnya di dokter gigi kan kayak ada alatnya ya Riz. Ya Udah benar. pernah nih udah cabut semua nih giginya nggak ada yang tertinggal. Nah kalau di rumah kita mau ngecek pakai apa gitu kan? Nah kayak oh udah cabut nih mah gitu. Ya udah langsung buang ya gitu kan? Kan nggak ada. Maksudnya kayak ngecek lagi bener nggak Hmm. udah semua nggak gitu. Lebih jadi emang bahayanya di situ takutnya gitu. Takutin ada yang tertinggal. Nanti kalau misalnya udah bengkak baru ke dokter gigi. Jadi kayak ya gitu. Kenapa nggak cabut di situ sih? Cuma kalau misalnya emang merasa yakin kayak misalnya udah goyang banget. Jadi ada turis emang beberapa anak emang giginya udah goyang banget. Jadi eh, ada kan anak yang nggak pergi ke dokter ini. Nah, jadi maksudnya takut gitu, histeris nangis gitu. Hmm. Nah itu di situ saya nggak bisa karena saya takutnya mereka trauma ke dokter. Karena kan kayak dokter pengen cepet garis maksudnya kayak udah gitu langsung cabut gitu kan jangan nangis gitu-gitu maksudnya mereka nangis pun tetap gitu kan cuma Hmm. saya takutnya itu kalau pendapat saya pribadi ya saya takutnya itu mereka trauma gitu loh mereka trauma sampai ke apa nih ke depannya nanti sampai gede tuh jadi nggak berani ke dokter gigi lagi gitu. Nah, karena benar kata dokter kayak gara-gara trauma itu Nah, menimbulkan stigma ke dokter gigi itu serem gitu kan ya. nah ditakutin kayak gitu jadi emang Hmm. butuh pendekatan yang pelan-pelan. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, kasusnya saya kasih PR-nya gini, Riz. Kayak misalnya, ya udah nggak dicabut sekarang ya sama tante dokter. Jadi di rumah PR-nya digoyangin pakai lidah gitu loh, Riz. Hmm. Ya, ya. Nah, ya nanti kalau misalnya emang udah mau copot nih atau udah itu baru datang lagi ya kayak gitu. Karena kan mereka tuh mikirnya dicabut otomatis harus disuntik, diapain Hmm. gitu-gitu. Nah, ya udah jadi ya salah satu pendekatannya seperti itu gitu jangan dipaksa gitu anaknya kalau udah histeris sih kayak ya udah nanti datang lagi gitu karena takutnya itu trauma sampai gedenya gitu Ya, sih benar. susah ya sampai gedenya tuh kayak kalau udah sakit gimana gitu loh Riz. Ya, masa dipaksa diinin kan, dibiarin terus kan kasihan sendiri. Gitu sih. Ini deh kembali ke kebiasaannya. Kalau mungkin kebaikan kita, mungkin orang Indonesia, mungkin hampir seluruh dunia sih, nggak harus rasain itu. Kita gosok gigi tadi pagi itu pasti ketika mandi kan sekalian gitu kan ya. Ya kan tadi kata dia sebenarnya ketika sudah sarapan. Nah, kebanyakan kan orang Indonesia sarapannya setelah mandi lah bisa kita katakan seperti itu kan. Jadi mandi dulu baru ke kantor. Sedangkan sikat gigi yang baik kata dia tadi malah 30 menit setelah makan baru gosok gigi. Nah, jadi yang ingin aku tanyakan itu sebenarnya waktu atau apa ya? Pola sikat gigi yang benar itu sebenarnya seperti apa sih deh? pola gigi pola sikat gigi Iya, sikat gigi. pola sikat gigi nah Kan emang sehari 2 kali kan ya? Bener ya? dua kali Maksimal ya? Minimal ya? 2 kali sehari itu kita habis sarapan pagi sama Hmm. malam tidur. Nah emang serius maksudnya kita tuh biasa emang mandi dulu baru sarapan kan. Cuma emang harus Iya, benar. dibiasain kayak kita bangun tidur kayak ya udah kumur-kumur dulu aja gitu loh. Emang sih Hmm. keset pasti kayak ngerasanya kayak ih keset gitu kalau nggak biasa kan pasti keset gitu. Ya udah kumur-kumur aja boleh gitu. Kumur-kumur terus habis itu kita makan makan yang ringan aja itu baru deh atau mungkin misalnya pas mandi emang gitu kumur-kumur kan orang sekarang bisa pakai Listerine ya Iya, pakai itu. Buat kumur lah. menurut saya itu sih Riz
Terus apa namanya, caranya tuh biasa diputar, Ya, ikatnya diputar, diputar yang belakang, putar, yang samping diputar. diputar diputar. Terus jangan lupa juga sikat gigi yang di belakang kan ada tuh yang gerigi-gerigi Hmm, itu buat sikat lidahnya lidah. gitu. Hmm, gitu. Nah ini teman-teman, Masya Allah ya, subhanallah banget materinya, banyak yang ilmu-ilmu baru yang aku rasain. Jadi masalah tadi cara gigit gigi yang benar, waktu untuk sikat gigi yang benar, bagaimana cara menjaga gigi yang benar dari mulai kita kecil sampai besar nanti, dan bagaimana. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menulis di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab langsung oleh dokter Dea. Jadi tema malam ini adalah menjaga kesehatan gigi di masa pandemi. Tadi sudah banyak kami obrolin itu bagaimana konsepnya dan sebagainya. Akhirnya ya banyaklah jawaban dari dia yang sangat apa ya, bisa dikatakan, aku sendiri baru tahu sih sebenarnya kayak gitu kan. Emang kalau aku pribadi nih, dia baru ke dokter gigi itu baru sekali kemarin waktu di Ponorogo, waktu masih di kampus kan. Liatin Sumpah. temen-temen dokter gigi ya, itu karena mungkin pertama karena stigma yang tadi terbangun, Aha. tadi akhirnya ternyata pas aku ke dokter gigi pun biasa aja, bener nggak ada itu. Nah Ah, itu mungkin, tapi kita mungkin iya padahal kalau dokter gigi biasa aja gitu. Mungkin emang kadang orang mungkin bosan karena menunggu dokternya, kadang muncul kadang kagak, ataupun mungkin karena mungkin stigma dulu orang mengatakan waktu kecil, ngapain dokter gigi ntar sakit dan sebagainya, gitu-gitu kan. Mungkin kalau kita lihat dari film, mungkin dia mungkin tahu film Willy Wonka, tahu nggak? oh tahu. Nah Eh, itu kan bapaknya dokter gigi, dia iya. anaknya takut untuk dokter gigi kan, akhirnya bangun pabrik coklat. Akhirnya stigma kayak itu dibangun, ya, kayak itu mungkin bikin orang takut kan, seperti itu. Ini ada nggak sih pesan khusus dia buat orang-orang yang takut dokter gigi tuh? Aduh. Mungkin karena tadi stigma yang tadi itu loh, stigma akhir apa, mungkin dia terbangun mindset dokter gigi ngapain sih gini-gini kan, selagi nggak salah, mungkin nggak sayang kayak gitu deh, mungkin ada yang merasa dia di rumah itu perawat giginya bagus, mungkin dia sering sikat gigi, kemudian pola makanan diatur, maksudnya sikat gigi lah minimal diatur, ketika sebelum tidur sikat gigi, setelah sarapan sikat gigi. Nah kira-kira seberapa perlu sih kita ke dokter gigi tuh, maksimal atau minimal untuk apa gitu? Jadi itu ya, kita tuh apa nih ya, Riz bilang. Pokoknya kalau ke dokter gigi itu kita kan untuk datang ke kita itu 6 bulan sekali, atau ya Hmm. bolehlah sekali juga nggak apa-apa. Mungkin ada orang yang pendapatnya kayak kita udah sikat gigi kok dok 2 kali sehari gitu. Nah, Cuma kan tahu nih caranya atau enggak gitu. Jadi kan ada beberapa mungkin di bagian di sela-sela giginya sikat dengan benar ya Ri. Nah, di situ itu kan kayak buk, jadilah kayak karang gigi kalkulus, nah, namanya kita hmm, kalkulus gigi. Nah, kadang tuh apa ya, karang gigi itu mungkin kalau misalnya orang yang nggak pedulian nih, nggak itu tuh kayak biasa aja, tapi itu ya benar. sejujurnya sangat mengganggu Riz. Kayak Jatuhkan tuh bau nafas juga kan. iya itu sangat mengganggu gitu. Nah apa ya, eh karang gigi itu kan keras Riz kayak batu gitu. Jadi karang Hmm. gigi itu karena misalnya kita makan nih terus sikat gigi tapi nggak bersih gitu. Maksudnya ada beberapa tuh yang kayak masih tertinggal gitu kan, sisa-sisa makanan kita, debritnya. Itu lama-lama kelamaan jadilah kalkulus, jadi karang gigi keras. Nah, mau nggak mau kalau misalnya udah ada karang gigi itu nggak bisa lagi Riz kita bersihin dengan sikat gigi, itu udah nggak mempan Iya. karena kan Pakai udah sekerat. Pakai alat. Nah, harus kayak pakai di bor itu ya, dokter gigi. iya, pakai alat kita namanya scaler ultrasonik. Nah, itu harus ke dokter gigi gitu. Jadi buat teman-teman tuh jangan percaya misalnya ada iklan tuh biasanya ya di Instagram atau di mana itu kayak ini bisa bersihin gigi tanpa harus ke dokter gigi, kayak itu kayak tolong jangan percaya itu gitu. Nah Ini ini dia bukan, bener tuh. ya Hmm. kan, ini bukan yang mau mematikan rezeki orang tuh, bukan, tapi ini kita ngasih tahu. Jadi kayak Haris pernah nggak sih lihat kayak ada tuh kortugi, kortugi tuh korban tukang gigi, atau misalnya Hmm. apa ya, itu tuh buat orang-orang yang misalnya mau perawatan gigi tapi murah gitu. Kita tahu mungkin emang perawatannya tuh mahal gitu, tapi kan
alangkah baiknya tuh sama emang yang bener-bener kita belajar Ya. ahlinya gitu. Tapi ya bener sih gitu ya Riz. Cuma ya kalau Portugi tuh mesti itu loh Riz. Jadi aku boleh sedikit nggak kasusku? Nggak apa-apa. Ini kan kita membagi Sharing kisahnya dia nih. ya. Sharing. Yuk Di share sharing. dulu tuh waktu koas saya pernah nemuin pasien orang gigi. Jadi kalau kita bayangin Riz, jadi kan dia datang ya, iya dok mau dibersihin karang giginya. Ini waktu saya koas ya. Terus pas udah, oh iya bu gitu, buka mulut. Terus pas mau cek, kita cek-cek dulu ya. Itu kamu tahu gigi, jadi dia bilangnya gini, ya dok gigi saya goyang. Oh iya kan, karena gigi goyang itu bisa juga disebabin karena kalkulus tadi tuh karang gigi. Karang gigi. Nah, oh iya goyang. Goyang nih dok, gara-gara banyak ininya karang giginya ya dok, gitu kan. Oh ya udah gitu. Dan pas dia dikaitin pakai kawat gitu loh, Riz. Karena goyang mungkin, jadi sama tukang gigi tuh gigi kita dibolongin kayak diikat gitu pakai kawat gitu kayak, hah, bingung gak sih kayak, aku langsung kayak gini ini ilmu dari mana gitu. Itu kan bakal seumur hidup gitu loh Riz, mau nggak mau giginya tuh yang tadinya sehat jadi mati gara-gara dikawatin gitu, itu di tengah-tengah gigi Riz. Ditembus gitu maksudnya? Kenapa? Ditembusin gitu? Ya ditembusin Riz, jadi diikat giginya. Ya Allah, dalam hatiku kayak astagfirullah ibu gitu, langsung nyebut gitu loh, ibu ini di mana ini, kenapa kok bisa gini gitu. Iya dok, soalnya gigi saya goyang, jadi saya berobat, aduh bu gitu ya. Ya mau nggak mau tuh giginya harus dicabut ya Riz, bikin gigi palsu. Ya karena emang ya mana ada logikanya gigi ditemuin pakai kawat, diikat gitu kayak amazing gitu. Emang ada yang kayak gitu namanya splinting, tapi itu bukan di tengah giginya Riz, di sela-sela gitu loh, di sela-sela gigi satu gigi satunya lagi nih. Itu ada emang kita namanya splinting gitu kan perawatannya. Kalau ini tuh bener-bener di giginya, di tengahnya dibolongin gitu kayak. Dan kita juga nggak tahu itu kawat apa, bisa jadi kawat jemuran. Karena kan duri ada, lagi kan? karena kan beberapa kali ada juga yang anak-anak nih jamet-jamet, asik jamet. Itu kan pada ini nih kayak iya mau pakai behel lah. Itu kan murah tuh di tukang gigi. Kayak berapa ribu kali ya, kayak nggak tahu sih. Nah itu tuh kayak kita nggak tahu itu kawat yang dipakai tuh kawat apa gitu loh. Kadang tuh suka nggak habis pikir, nanti kalau misalnya udah infeksi baru datang ke kita gitu. Yang udah nggak enaknya baru kayak iya saya pakai di dokter gigi, di tukang gigi tuh kan gitu sih Riz. Sama apa ya, pesan-pesan kan emang setiap 6 bulan sekali nih. Nah itu tuh kita tuh paling kayak kita cek giginya ada yang berlubang nggak. Kalau misalnya ada yang berlubang bisa kita tambelin, kita tutup ya. Terus sama kita bersihin karang gigi, karena ini sangat berpengaruh ya. Seperti saya bilang tadi, bisa ke bengkulu, terus bisa menyebabkan gigi goyang. Karena kalau misalnya karang gigi nggak diambil, itu kan bakal menekan gusi kita ya Riz. Ya, benar. Gusi kan sama batu tuh berat banget. Nah otomatis kalau misalnya udah gusi turun, gigi nggak ada penyangganya lagi gitu, ya otomatis ya udah goyang-goyang dia, oblek-oblek. Gitu sih Riz, itulah pentingnya ke dokter gigi. Dan aku tuh sering gini juga kayak misalnya, udah kan ya ampun dokter giginya begini masa takut gitu lah Riz, kayak lebih welcome gitu. Kurang unyu apa lagi deh ya, coba ditakuti. Kayak gitu, kayaknya perlu ditambah treatment nyanyi deh, sambil diobatin sambil dinyanyiin. Nggak gitu kali. Sama artis Batam kan. Itu sih, ya ampun. Nah awal-awal saya praktek itu juga kayak ini bener nggak ya, sering di ini juga sih Riz, maksudnya kayak orang nih beneran gak ya nih dokter gigi gitu. Awal-awal tuh gitu. Mungkin kelihatannya masih anak-anak, masih bocah kali ya Riz ya. Kayak kejadian kamu sama kayak ini deh, dokter Gina. Oh si Nola. Dokter Nikta Gina oh enggak? Oh my god, ya, Nikta Gina yang apa sih namanya? Tahu kan artis Nikta Gina itu kan? Tahu yang suara cempreng. Nah kan itu dokter gigi juga kan? Dokter umum. Kan itu
dokter umum ya. Dia Ah, kan nggak dipercaya juga karena dikira ini artis jadi dokter beneran gitu. iya gitu sih guys. Hmm. Maksudnya kayak "Hah, emang ini ya gitu di kantor tuh juga beberapa kali gitu Riz, mau di kantor ini beberapa kali tuh suka nggak dipercaya gitu, kayak bener nggak sih gitu. Emang dokter udah bisa tindakan gitu, ya bisa kan sudah selesai masih saya bisa gitu, jadi kayak kadang tuh suka nggak dipercaya. Nah awal-awal praktek nih ya Riz, pasien pertama setelah saya emang resmi jadi dokter gigi. Nah Hmm. itu tuh juga gitu Riz, kayak di underestimate gitu, kayak bener Hmm. gak ya nih gitu. Katanya mau ini aja dok, mau nambel aja gitu kan. Ini ya udah nambel ya mbak gitu kan. Nambel terus pas masuk kan emang dia agak kaget gitu kali ya, kayak ini kecil banget nih dokter gitu kali ya. Kocak nih gitu, nggak dipercaya gitu Riz. Terus Hmm. ya udah pas nambel, pas lihat hasilnya ih oke gitu kan. Tadinya tuh awalnya tuh aku tawarin ini mau sekalian saya bersihin nggak bu karena giginya gitu, karena kan biar semuanya enak gitu ya Riz. Saya tuh suka tuh kayak ngelakuin perawatan tuh semuanya tuh biar pas gitu, kayak kalau misalnya keluhannya cuma satu tapi saya lihat lagi tuh sekelilingnya gitu, biar dia enak juga gitu loh. Iya benar. Terus saya tawarin kayak sekalian ya bu bersihin karang gigi, nggak usah deh dok nanti aja. Nah itu belum percaya kali ya, kayak mau lihat kali ini dokter bener nggak kerjanya gitu. Hmm. Ya udah setelah ditambal lihat hasilnya, oh oke dok boleh deh sekalian scaling gitu. Oke gitu, emang mungkin orang harus ini dulu kali ya, harus cek dulu, kita kasih percaya sama kita, boleh dok. Pokoknya buat teman-teman nggak usah takut ke dokter, dokternya Tuh, begini coba tuh. tuh dengar teman-teman yang ikut live dan nanti ini kan insya Allah abis ini aku upload nih. Tuh, Oh jangan takut ini. ke dokter gigi, harus datang ke dokter gigi. Walaupun kalian sudah merasa melakukan yang terbaik, tetap setidaknya diperiksa. Ini deh, kan Ampun. tadi kita ngomongin tren nih. Harus pernah tuh kayak model trennya tuh apa ya, bisa bilang kayak bentuk odol gitu loh. Cuma ditaruh di depan gigi, dibiarin berapa lama, akhirnya disikat putih bersih banget gitu. Itu kayaknya cuma lagi-lagi kayak cuma tipu daya doang ya. Itu Gimana model kayak gimana? apa ya? Dia tahu nggak lem lem tembak Lem tembak, yang bening? Nah itu aku pernah 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 nonton apa pernah mungkin di TikTok sebagai atau di Instagram itu. Jadi dia tuh model obat giginya, bukan obat gigi sih, pemutih gigi itu. Dia hanya di model kayak itu benar kayak tembak apa kayak lem tembak itu putih bening. Jadi cuma ditaruh di sini net, dibiarin berapa lama, di gas goyang gini aja ini ya, dibersihin. Itu udah putih banget gigi. Putih seputih oh putihnya. waduh. Apa emang ada sih sebenarnya kayak gitu? Gini, untuk pemutihan gigi ini kan banyak nih Riz, kayak emang Hmm. kita tuh banyak karena emang gigi tuh kan salah satu perhatian. Maksudnya kan kalau ketemu orang tuh pasti yang dilihat giginya, Ya maksudnya benar. Penampilan ya, dari suara kemudian dari pembicaraan kan mulut sebagainya. jadi sangat penting tuh kayak dok Hmm. gigi saya kok kuning ya pengen Hmm. diputihin nih. Emang ada kita proses namanya tuh bleaching Riz, Hmm. bleaching atau whitening. Nah emang itu tuh kayak gitu Riz, kita kasih apa namanya, kita aplikasiin ada emang cairannya, tapi tuh emang asam banget. Nah itu tuh butuh 2 sampai 3 kali kita aplikasi di giginya, terus disinar. Nah itu emang putih, tapi itu juga nggak bertahan seumur hidup, nggak bertahan selamanya ya. Itu tuh paling kayak setahunan, apa 2 tahun, itu tergantung lagi Perawatannya. cara makan dia sih sebenarnya. Cara makannya kalau misalnya emang masih ngerokok atau masih minum kopi, minum teh yang berwarna-warna, nah itu kayak nggak awet gitu. Itu serius, emang ada namanya bleaching, whitening gitu sih. Untuk ini deh, tadi kan sudah jelas nih waktu sikat gigi kan 2 kali sehari kan ya, Ya ya. minimal. Pagi dan pagi itu setelah makan, setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah itu normalnya waktu sikat gigi itu berapa lama sih? Berapa Normal menit sikat atau gigi berapa? Iya, berapa menit nih? berapa lama? 3 menit 3 menit. sikat gigi. Iya, 2 sampai 3 menit. Sikat. Nah ini deh, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir sih dari aku. Satu pertanyaan lah, mungkin terakhir mungkin itu pesan nasihat atau dari Indea. Ini kembali lagi Boleh? teman-teman yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit sampai 15 menit. Karena insya Allah jam 9 tepat.
jadwalnya sudah harus tutup, tapi kalau misalnya ingin bertanya dipersilakan. Ini deh, kan tadi kita Iya. kembali dengan kasus yang dia lihat, yaitu ada yang sampai ditembusin gigi dengan kawat, kan. Akhirnya mereka memilih tren yang murah, jadi bisa dikatakan gaya, padahal nggak tahu itu benar apa enggak. Gitu. Nah, bagaimana sih tips dari Dea ini untuk bisa kita membedakan ini dokter gigi asli sih atau tempat apa namanya praktek yang benar dengan praktek yang salah tuh, ada tipsnya nggak sih untuk membedakannya itu? Tipsnya Gimana tuh? kalau misalnya dokter gigi kan udah pasti tuh di klinik-klinik ya, di Hmm. klinik-klinik dan eh ini bukannya sombong atau apa, ada titelnya tuh di depan DRG bla bla bla, DRG bla bla bla. Nah, kalau misalnya yang kayak ahli gigi apa tukang gigi, nah itu fix orang yang hanya belajar dari YouTube atau emang dari turunan keluarganya mungkin ya, turun temurun. Jadi kayak udah ahli gitu, merasa kayak oh ahli. Nah, jadi bisa dibedain teman-teman kalau misalnya emang bukan dokter gigi itu ya yang nggak ada DRG itu pasti bukan dokter gigi gitu, ahli gigi, tukang gigi gitu. Kalau misalnya kita pasti resmi kita ada pelangnya gitu loh, ada pelangnya DRG bla 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 gitu, ada Datangnya namanya, ada yang izinnya juga ya. ya ada izinnya gitu sih. Nah itu teman-teman tuh, jadi kalau mau dokter gigi, pastikan itu benar. Jadi ada juga di dalam satu hadis mungkin dikatakan, atau mungkin kalau salah hadis ya, jika sesuatu itu diberi bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka kalau nanti kalian itu tiba-tiba datang ke yang kalian kira itu murah dan itu dokter gigi ternyata bukan dokter gigi, maka hancur lagi kalian. Maka Iya, cari yang benar-benar seperti yang katakan dia tadi, berlisensinya jelas, kemudian sudah dapat izin untuk berpraktek, kemudian sudah dapat gelar dokter gigi, maka itulah yang perlu kalian cari. Intinya jangan pernah takut. Terus untuk anak muda nih deh, ada nggak sih saran-saran dia, khususnya kan anak muda zaman sekarang yang jamet kadasi itu, yang baru-baru itu, jamet kadasi apalah sebagainya itu, dulu kan mungkin orang melihat namanya tren ya, apa sih kan gigi kawat, kemudian mungkin apalagi sih yang kalau aku tahu itu mungkin ada ukir gigi dan sebagainya, kan banyak tuh model-modelnya. Tapi lebih sering sih ke gigi kawat, karena gigi kawat pun kadang sampai sekarang ada yang di model-model warna tuh ya, ada yang iya. sini merah, ujungnya biru sebagainya. Nah itu sebenarnya apa ya, seberapa penting sih dia untuk kawat itu, dan Kenapa kenapa? saran-saran deh, seberapa penting sih gigi kawat itu, dan saran dia untuk orang-orang yang mau mengikut hanya untuk mengikut tren itu gimana? Sempat tersindir nih. Dulu kan gitu kan ya. Ya kan kan dulu sebelum dokter gigi, sekarang udah. Dulu waktu SMP kayak gitu teman-teman, ngikut tren nih jadi pakai Hmm. kawat. Tapi gini sih, kalau misalnya saran saya untuk anak-anak muda itu, kalau misalnya kalian merasa gigi kalian baik-baik aja, maksudnya nggak ada kayak berantakan gitu, maksudnya normal, ya udah nggak perlu pakai-pakai kayak gitu karena apa ya, ya sesuatu yang kasih Allah gitu ya, yang nggak usah Ya. dirubah lagi bentuknya gitu kan, maksudnya dia terima gitu. Kecuali mungkin emang giginya berantakan dan mengganggu penampilan, mengganggu makannya juga. Nah itu kan kalau udah mengganggu gitu kan udah ya udah nggak apa-apa gitu ya Riz, menurut saya. Maksudnya kayak ya udah gitu kan, ya udah apa namanya bisa pakai batu gitu. Karena emang untuk fungsinya buat makan, buat maksudnya emang penampilan dia perlu kan. Tapi kalau misalnya gigi ya kayak uh, gingsul doang kayak kasus saya dulu pribadi, nah Hmm. itu tuh nggak usah gitu kayak cuma di ego kali ya dulu di kecil masih SMP gitu ya Riz, jadi kayak oh Hmm. mau teman-teman aja pakai gitu padahal nggak lihat ya, ya temen mungkin emang karena giginya naik turun Iya atau benar. kiri kan gitu kan kita nggak tahu ya Riz, kalau kita tuh gigi kita aja tetap ikut deh. Itu sih ada nyesalnya sih Riz, cuma ya mau gimana ya dulu saya belum ih Pengalaman, dari belum pengalaman menjadi satu tahu. pembelajaran kan. Pas sudah tahu kayak gitu, kayak bisa nasehatin misalnya saudara-saudara Hmm. kayak
oh mau ini dong gitu, coba lihat dulu giginya gitu, pasti saya bilang coba lihat dulu gitu. Kalau emang indikasi, maksudnya kalau memang perlu ya saya bilang oh ya perlu nih gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ngapain, buat cantik doang kan, buat apa ya Riz, kayak buat Bener. gaya doang kak, kayak nggak usah buang-buang duit gitu, ya udah bilangnya gitu aja gitu lah Riz. Nah, iya dong, maksudnya buang-buang duit orang tua kan, bukan duit kamu, pasti kan masih masih Bener. pakai tua kan. Belum lagi kamu tiap bulan lo harus kontrol ke kita gitu, terus kalian juga harus bersih, maksudnya oral hygiene-nya, kesehatan itu harus bersih gitu kan. Harus sikat giginya yang benar-benar, dan setelah pemakaian behel itu kalian harus ini loh, ada apa namanya, putihin gigi, karena kan ini ya Riz, maksudnya kan tadinya tuh ditempelin alat gitu kan, otomatis Hmm. kan kuningnya gitu kan. Nah nanti duit lagi, duit orang tua lagi, nanti kamu udah kerja cari duit sendiri baru gitu. Gitu Bener. sih. Dan itu pun kalau udah punya duit jangan cuma buat masang behel tuh, bukan, jangan cuma buat bergaya doang ya, bener. Emang kalau Ba- emang perlu, lebih ke Perluannya aja. giginya, giginya emang bermasalah dan perlu untuk behel Hmm. ya. Nah, ini tadi kita udah banyak ngomongin masalah tips menjaga kesehatan dan sebagainya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir mungkin bisa dari aku tuh, kebiasaan apa saja sih kira-kira tuh dapat merusak gigi yang harus kita hindari sedini Kebi- mungkin? Mungkin bisa dengar dari anak-anak, ya sedini mungkin lah. Sedih mungkin. Nah, salah satu kebiasaan anak itu suka gigit jempol. Iya Hmm. nggak? Ah, nah, gigit jempol, nah itu tuh biasa tuh nyebabin anak tuh giginya jongos ya, bahasanya. Iya. Dia maju gitu. Nah, Hmm. salah satu kebiasaan anak kecil kan gitu ya, gigit. Nah, itu tuh paling coba itu harus dikasih ini series, maksudnya gimana ya caranya biar anaknya nggak gigit jempol lagi, Sambel. di ini yang pahit-pahit atau apa gitu lah Riz. Sambel yang pedas-pedas gitu. Kan jadi kan dia kayak enggak gitu, karena emang Hmm. bener-bener kasus pemakaian behel itu tuh kan karena dari kecil, misalnya anaknya punya kebiasaan buruk itu, terus punya kebiasaan buruk apa lagi ya, anak-anak tuh rata-rata, oh ini kayak julurin lidah itu juga bisa, Hmm. misalnya kayak apa namanya, suka melet gitu loh. Hmm. Itu Ya pengaruh deh buat gigi. kenapa, Berpengaruh juga melet itu pada gigi. biasanya jadi kayak apa ya Riz, kayak kebuka gitu loh Riz, gigi Hmm. di atas bawahnya tuh jadi kayak apa ya, kebuka gitu loh kalau lama-lama. Kalau misalnya kalau kan kita jempol-jempol gini, otomatis gigi atasnya tuh bakal maju gitu ya. Iya, benar. Nah itu sih, sama paling gigit gini nih, anak kecil juga suka gini kalau aku lihat, apa ya, Oh ya, gigit gigi bibir, gigi bibir. Ya. gitu kan, kayak jangan gitu. Nah lama-lama tuh soalnya ada juga ponakanku gitu Riz, kebiasaannya Hmm. gini, jadi kan giginya kayak jadi maju gitu, untung masih kecil jadi kan bisa, nggak boleh ya ponakan onti, nggak boleh nih giginya maju nih gitu kan, harus dibenerin dari sekarang gitu. Karena kebiasaan gitu anak kecil tuh gini, otomatis kan giginya kayak gigi, bukan gigi kelinci, jadi ya maju juga gitu Laris. Hmm. Gitu sih paling kayak Nah, kasih tahu. kalau untuk kita yang generasi kita bagaimana deh? Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang merusak gigi itu? Merusak gigi, ngerokok. Iya. Oke. Sorry Untung aku nih. bebas. Aku bebas rokok, alhamdulillah. Alhamdulillah gak disinggung orang di depan saya. Ini ya Rokok anak terus. pasti ngerokok ya Riz, terus minum kopi, minum teh. Sebenarnya tuh Kopi, nggak apa-apa, teh. soalnya kopi teh itu cuma ini kali nggak yang tiap hari gitu loh. Maksudnya ya seminggu sekali boleh lah gitu. Terus kalau ngerokok juga apa ya, giginya kan jadi ada stain kuning-kuning Ya, gitu-gitu benar. kan. Nah itu kadang tuh saya suka ini juga Riz, misalnya dapat pasien gini, ya gimana apa namanya, nanti balik lagi tuh misalnya kuning lagi gitu, duduk capek deh saya bolak-balik nih bersihin ini standnya gini-gini kuning nih dok gigi saya, kayak gimana orang ngerokok terus, kayak gimana mau berubah, mana mau benar gitu ya nggak sih gitu. Ya. Jadi puasa dulu deh ngerokoknya, atau misalnya pelan-pelan berhenti makan permen kan emang, tapi susah ya buat berhenti ngerokok tuh, emang susah sih Riz. Ya kayaknya sih susah. Kalau misalnya
bener-bener udah ngerokok tuh emang susah kalau nggak niat dari hati ya. Yang penting kan niat dulu nih nama itu ya. Cuma Nah, kalau emang so, udah udah nggak niat tuh susah kalau misalnya dipaksa kayak harus berhenti ngerokok, orang mana bisa dipaksa, Riz. Harus emang benar. niat dari diri sendiri. Nah itu baru bisa pelan-pelan, maksudnya kayak ngurangin dulu, misalnya yang tadinya sehari 5 dikurangin dulu 4, 3, pelan-pelan lah, emang kan bertahap ya, nggak bisa langsung Hmm. berat gitu kayak kamu udah deh aku nggak ngerokok lagi tuh kayak agak tidak mungkin gitu. Terus bisa juga diakalin kayak makan permen, ya kan? Itu sih paling kebiasaan kita anak-anak sekarang tuh makan permen, terus malah sikat gigi malam hari. Nah, Itu masih banyak ya, karena adik sendiri juga gitu, harus kakaknya yang nelpon gitu. Sikat gigi sebelum tidur gitu. Terus tapi dijawab Riz kayak, ya kalau gigi gue bersih percuma dong ada dokter gigi kan, kayak ngeselin ya. Dan percuma punya kakak dokter gigi, nanti lo nggak laku loh, katanya gitu kayak susah. Iya kan, emang terkadang males sih Riz, maksudnya kayak kita hmm. juga udah capek masuk kayak aduh males lagi deh mau sikat gigi ke kamar mandi tuh males lagi gitu, cuma Ya benar. ayo angkat gitu ini karena kan kita makan terus kalau misalnya langsung dibawa tidur tuh kuman-kuman pada pesta di dalam mulut tuh, Hmm. pesta nanti udah lubang udah bau mulut baru nih panik kayak aduh sakit gitu. Nah iya Gitu. nih, apalagi malam minggu nih, yang habis keluar malam minggu makan minum, nggak balik, Iya, nggak gosok gigi, kuman-kumannya malam mingguan di mulut kalian nanti, iya hati-hati. malam bener Konser hati dia, nih. Party dia. itu Kayak ini sih. deh, kalau misalnya begadang itu ada ngaruh nggak sih ke kesehatan gigi? Begadang, begadang enggak sih, maksudnya kalau misalnya dari pribadi saya sih sebenarnya enggak. Enggak. Begadang cuma emang ngaruhnya kesehatan keseluruhan ya, Iya, karena lebih kan parah malah ya. kenapa, Lebih parah malah ya. iya kalau begadang tuh udah mata panda ya, tapi Bener. pasti tiap orang juga pernah begadang ya Riz, misalnya mau ujian gitu mata panda pasti nggak sih, mata Iya ngerti panda. itu. Hmm. Apa namanya, mau sholat subuh bangun susah kalau begadang mah, ya kan, kayak aduh ntar deh ya ujung-ujung sholat subuh jam setengah 6, mohon maaf nih. Sholat subuh Subuhnya campur duha dia, subuh ih duha. kedua dirapel ya Gawat Ri. nih. Itu Nggak dirapel. begadang tapi gitu sih, saya juga pernah pengalaman begadang ya Riz karena ujian kan, ujian dulu cerita, maksudnya pas koas tuh gitu kan, suka maksudnya ujian terus sistemnya tuh kan sebut malam nih belajarnya SKS. Ya, SKS. Jadi iya sistem kebut semalam ya. Nah jadi kan Hmm. apa namanya, pas bangun sholat subuh wah alarm mati 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 gitu. Ya, ujung-ujung sholatnya Itu gitu deh. Ya Allah langsung kayak saya panik. pernah merasakan itu kok. Yes, oh ya. Subuhnya dirapel. Iya makanya ya Allah gitu. Nah ini Dada aja. dari dia sudah banyak penjelasan, sudah jam 9:04. Jika ada yang bertanya Hmm, bisa tulis di kolom komentar, insya Allah masih ada waktu 6 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Jika yang bertanya dipersilakan, tema kita malam ini itu menjaga kesehatan gigi di masa pandemi. Nah, jika ada yang teman-teman masih ada yang kepo, siapa sih dia ini sebenarnya, apa sih, seberapa penting sih masalah gigi itu harus dibahas sampai harus dijadikan sebuah tema tuh sangat penting sih gigi itu. Boleh tuh di kolom komentar, nggak usah ragu, nggak usah ini, nggak usah takut. Selagi ada gratis nih, konsultasi gratis nih, ayo kalian. Kapan lagi ada konsultasi gratis dengan dokter terkenal? Beliau ini terkenal di Batam nih, vokalis, sering manggung aduh dia. aduh 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 aduh, Cari kami aduh. malam ini mau konser, cuma nanti dulu lah. Kayaknya menjaga Iya kesehatan gigi dulu yang penting. Kan masih ada hutang ini, seberkas sinar kan. ya Allah, udah ya dadah ya, Jadi panik ya kesibukan sekarang apa deh? dari Kesibukan sekarang apa apa selain apa ini dokter gigi? Kesibukan selain itu apa? apa ya Riz, nggak ada paling ya sebenarnya bingung sih Riz kalau pandemi kan biasa kayak suka Hmm. ngambil job nih
nyanyi di weekend gitu ya. Kalau sekarang tuh ya bagaimana ya gitu ya. Susah juga mau ada job-job gitu, Riz. Paling terakhir tuh job tuh bulan apa ya, Februari apa Maret gitu. Itu pun wedding tapi juga ya protokolnya sangat ketat ya. Karena kan emang Hmm. ketemu banyak orang gitu ya, Riz. Walaupun yang nggak sebanyak pesta kita gitu. Cuma kan tetap ketemu orang. Jadi kesibukannya apa ya? Ya udah di rumah aja gitu, Riz. Kerja misalnya kayak WFO aja gitu kan, kalau enggak ya di rumah gitu, nganggur ya nyanyi karaoke sendiri aja di rumah, ngelatih, Nanti anggap aja bolehlah konser dengar-dengar di rumah. kapan-kapan sekali lagi. Kenapa? Nanti kalau misalnya lagi konser bolehlah ngajak-ngajak join. Boleh Pengen boleh lihat boleh konser, boleh pengen lihat konser gratis. boleh Nah boleh ini boleh. ada pertanyaan dari Intan. Iya, Intan. Kak, kalau ini bukan Intan teman kita, oh, teman kan dokter juga. Iya, Ini Intan Intan boleh. teman aku, Intan Iswandi. Oh, halo Nah Intan ini salah satu temennya kebiasaan mungkin, ini satu mungkin kebiasaan yang sering kita temuin ya di sekolah, mungkin SMP juga mungkin dia pernah ngelakuin. Ini Kak, kalau suka gigit es batu efeknya di gigi gimana ya? Nah, uh gigit es batu kan banyak orang suka tuh makan es batu kerak-kerak digigit, ada iya iya. sensasi sendiri gitu. Nah itu ada efeknya nggak sih sebenarnya kepada kesehatan gigi? Efeknya sebenarnya ada nih karena kan emang apa ya, eh gigi tuh jadi sensitif aja gitu loh, Riz. Kalau Hmm. misalnya kita gigit es batu kan emang bener-bener jadinya tuh biasa tuh ngilu, gigi ngilu. Nah nanti terkadang tuh ada misalnya ke dokter gigi tuh kayak nggak ada berlubang apapun tapi dia ngilu gitu loh. Nah itu tuh gara-gara Hmm. kebiasaan buruknya tuh gigit batu atau minum air panas yang panas. Itu karena apa, apa sih, minum pakai lemon itu apa ya, yang dulu itu kan suka tuh orang-orang kayak namanya lupa deh, pokoknya air putih terus ada perasan lemonnya, Oh ya infus. ya, Nah itu infus tuh, water. nah itu juga nggak bisa. Nah lama-lama tuh gigi bisa terkikis gitu loh, Riz, karena kan itu asam Jadi harus banget nunggu terus dingin gitu ya? dingin. Dingin banget jadinya tuh ada sensasi kayak ngilu gitu loh, jadi giginya sensitif sih lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya ke dokter gigi ngilu tapi nggak ada berlubang, nah itu tuh efeknya gara-gara itu tuh kebiasaan buruk kita yang gigit es batu. Tapi emang harus bisa ya, aku nggak bisa loh, malah kayak maksudnya kayak ngilu gitu, bisa emang ya? Ini bukan aku, temen aku yang nanya. Oh, Dulu mungkin SMP sering. Paling pun es batu yang kecil itu. Es batu yang kecil. iya sih. Kan kadang suka Kayak iseng, udah nyeruput habis, buka, tutup pot ini digigit kan biasa gitu. Cuma sekarang jarang sih. Intan, Jarang depan dia eh, jarang. oh Enggak, ya jarang-jarang. nggak ini ya, semoga bisa dikurangin tuh makan es batunya, coba deh cari makanan yang lain gitu loh. Tuh Intan dengerin. Ah itu kan jangan es batu mah kagak ada rasanya. Ya tuh aneh-aneh orang ini memang. Ini ada lagi pertanyaan Dek dari Agus. Agus ini teman aku yang pertama kali ngisi yuk sharing. Sama dia aku bukan pertama kali. Halo Izin Agus. bertanya, untuk yang giginya sudah mengalami kerusakan atau berlubang, bagaimana perawatannya sih agar tidak menyebabkan kerusakan lain? Jadi setelah berlubang, gimana cara merawatnya agar tidak timbul kerusakan lain dan yang lebih murah katanya, misalnya eh, tanpa pergi ke dokter gitu. Bisa ditangani sendiri tanpa harus ke dokter misalnya. Halo Riz, gimana, coba boleh ulang tadi sempat loading. Untuk gigi, untuk giginya sudah, izin bertanya untuk yang giginya sudah mengalami kerusakan atau berlubang, Hmm? bagaimana sih perawatannya agar tidak menyebabkan kerusakan lain nih dan lebih praktis atau lebih murah. Jadi maksudnya dia bisa nangani sendiri tanpa harus ke dokter gitu. Itu emang harus ke dokter gigi sih, Riz. Karena kalau Mm-hmm. misalnya berlubang nih, otomatis kan nggak mungkin selama dibiarin terus ditutupin. Jadi harus ke dokter gigi, terus kita tambel, kita lakuin penambelan, ditutup tuh lubangnya, kita bersihin dulu tuh. Kita bersihin lubangnya, kita tambel, abis itu ya selesai sih. Cuma kalau misalnya emang kalau udah berlubang terus perawatan sendiri tuh kayak belum ada ya. Mau nggak mau emang harus ke dokter gigi buat ditutup. Karena kalau misalnya
lubang, dibiarin, nggak ke dokter gigi nih, nggak ditutup nih, nggak ditambal, dibiarin terus, lama-lama tuh bakal lubang bakal membesar, terus sampai habis giginya keropos. Otomatis kan kalau misalnya udah keropos gitu udah nggak bisa dipertahanin lagi ya giginya ya. Akhirnya mau nggak mau dicabut. Jadi sayang gitu loh, Rin. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda nih, oh udah bolong nih, ya udah langsung ke dokter gigi. Oh, nanti kalau misalnya udah ditambel, baru deh apa namanya, kalau misalnya sebentar ya. Ibu sebentar, Bu. Nah, nanti Mimi kalau ya, Mimi, Mami. bukan, Mami lagi nggak di tempat. Oh. Nah, jadi gitu Riz, kalau misalnya emang udah ditambel kan udah enak. Kalau misalnya masih bisa ditahan, bisa buat makan. Kalau misalnya emang udah kropos, mau nggak mau harus dicabut, kan sayang gitu. Nah tuh Gus, jadi lebih baik mengeluarkan uang sekarang daripada nanti Nanti lebih banyak yang dikeluarkan. dipalsu lebih mahal. Nah tuh, Langsung ingat deh. tambal gigi itu ada triknya sendiri, bukan pakai semen, Gus. Kalau pakai semen kan murah. Ya. Pakai alat khusus ya. Ada alat khususnya. Pakai bahan dan alat khusus ada di kita nih Gus, nggak ada dijual di luar sih. Dan jangan ke tukang gigi ya, nanti gigi kamu bakal diapa-apain loh. Nah itu teman-teman, jadi untuk sarannya dia tadi, bedakan antara dokter gigi sama tukang gigi. Karena kalau dokter gigi ini dia sudah memiliki lisensi atau izin resmi, kemudian sudah memiliki ya izin dan sebagainya sudah diakui. Sedangkan kalau misalnya tukang gigi itu mungkin kebanyakan mereka hanya belajar dari turun temurun. Memang bisa dibilang emang bisa tidak dilakukan, cuma kan lebih baik kalian ahlinya. Karena kita sebagai muslim tahu jika sesuatu itu diberikan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran. Itu tuh dari pengertian Islaminya saya sudah ada. Ini ada lagi dari Bea nih. Cantiknya dokter. Oh jelas. Dia, Wih, siapa yang nggak kenal? Pernah ke Malaysia katanya. kenapa? Pernah ke Malaysia. Iya pernah. Orang Batam, Malaysia, Singapura tempat jalan-jalan. Ya Ini deh, makanya. Iya sombong nggak ya sih? Chris. Tuh, Batam gitu loh. Dari Intan nih, Dek. Dari Intan. Makasih Kak penjelasannya. Terus dari Agus, siap terima kasih. Wadan Karis, waduh. Dokter dia, terima kasih. Ini Sama-sama. satu lagi teman aku semua nih sih. Agus ini teman sama aku kemarin dokter gigi waktu di kampus. Oh gitu. Jadi aku tahu dia. Dari Safira 8965. Kak, kalau gigi ada gigi permanen tumbuh di belakang gigi susu jadinya gingsul. Terus gigi susunya belum lepas, jadi gigi depan belakangnya gitu. Baiknya gimana, Kak? Oh, kalau misalnya gitu, itu kan berarti kasusnya Timbal. ketimbang ya. Depannya gigi ini. Otomatis kamu harus ke dokter gigi nih biar dicabut gigi susunya. Hmm, Kita lihat juga sih Riz, kalau misalnya ada kasus kayak gitu, itu kan maksudnya kalau bisa dibilang kasusnya agak unik ya. Nah, mungkin ada beberapa dokter biar lebih amannya itu disuruh ronsen dulu biar dilihat, takutnya kan misalnya akarnya nyatu atau gimana kan kita nggak ada. Paling tuh disuruh ronsen dulu kalau misalnya kasusnya agak unik itu, ronsen dulu ya biar kita lihat. Jadi saat pencabutan itu tuh tidak menimbulkan efek apa-apa gitu. Nggak kemana-mana, takutnya kan kayak setelah dicabut nanti ada keluhan atau ada apa malah nyalahin kan, ih dokter nih nyabut gigi saya jadi nggak bisa makan atau apa gitu. Jadi alangkah baiknya ronsen dulu. Kita disuruh ronsen, kita lihat di dalam mulutnya kayak oh aman nih nggak ada apa-apa, ya udah bisa langsung. Tuh, Safira seperti itu. Jadi Safira ini S1-nya dia gizi deh. Oh gitu, teman Haris Teman juga. aku juga. Iya, kebanyakan teman aku semua di sini nih. Meramaikan, bagus loh. Terima kasih supportnya sudah mendukung. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau konsultasi lagi, misalnya di luar sini sudah tutup atau bagaimana, bisa DM ke Dea. Tadi sudah ada Instagramnya di depan. Cynthia Dea dan sebagainya, bisa konsultasi nih. Masih ada waktu jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Mumpung ada dokter yang sangat, ya bisa dibilang, boleh dicek akun tuh, korban tukang gigi, boleh edukasi netizen. Anissa juga dokter gigi kan ya? Iya, Anissa dokter gigi.
Lagi-lagi Anissa juga teman SMP kan? Iya. Ih, Nah, soal teman SMP aku ini orang besar semua sekarang. So, sukses Anissa untuk karirnya juga ya. Semoga Dea juga karirnya sukses selalu. Dia dulu di SMP 6 9 berapa? 91 bukan? Apa 95? 96. kenapa Waktu di SMP 6 9 berapa? 93 loh, anak Rono nih almarhum. Aku nggak tahu, aku 94. Oh, kelas kita sebelahan ya? Iya, pokoknya saya ingat Haris tuh deketnya sama geng Icut deh. Cut deh kakak nggak sih? Ada tau fotonya di ini di FB kalau nggak salah. FB aku udah kena hack. Temen dulu, Riz. Iya, dulu emang deket sih, Mak. Enak kelas gimana? Tuh, Dokter Dea praktek di mana? Si Dewi Anggrey, lagi-lagi teman SMP. Dewi Anggrey ini. Tuh deh, Dokter Dea praktek di mana katanya? Dia praktek di Jakarta nih, praktek di kantor, Wi. Di Nanti ya kantor doain BPK, ya Wi. praktek di Batam, amin. Kalau ada Tuh, rezeki. Mm-mm. mungkin Dewi mau bukain ini tempat buat Dea Boleh, praktek di Batam. Sangat dipersilakan. saya bersedia buat sok atur. Hmm. Nanti collab sama dokter gigi. Dewi yang punya tempat, Dea yang itu yang di sana. Sama Anissa juga boleh tuh, Anissa Maisaro. Jadi Dewi si Dea ini dia sekarang apa ya? Bisa bilang kerja di BPK itu Poli Gigi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ya. Iya. Tuh, di Jakarta. Kalau mau mampir Dea silakan. Mumpung dia lama di sini. Ada rencana nggak sih dia mau bikin klinik gitu apa mungkin tempat sendiri praktek di mana gitu? Pengen sih Haris, maksudnya pengennya tuh sebenarnya di Batam tuh emang di kampung halaman ya. Tapi doain aja ya, semoga emang ada rezekinya pelan-pelan karena emang jujur untuk kursinya aja tuh sudah mahal, Haris. Ya kursi yang tidur itu ya? Itu kan Ya. sudah kayak untuk kursinya aja udah mahal. Kalau misalnya tempat kan bisa nih. Cuma untuk kursinya itu sama peralatan kan butuh banyak dana ya. Jadi doakan saja. Tuh Anissa tuh mungkin ngajak collab tuh, satukan kekuatan ya Ade katanya. Asik. Para dokter gigi berkumpul malam ini. Mantap. Mungkin Sun Anissa bisa ikut join di Yuk Sharing kalau bersedia. Asik, Nanti aku bisa. DM. Bisa. Kita, Ya. kita ingin mencerahkan pikiran-pikiran masyarakat nih, membantu meluruskan satu yang menyimpang dari berbagai sisi. Kayak gitu. Ini lagi-lagi bahas behel deh, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sampai 9:20 sih. Ya mungkin ya terakhir. Teman-teman kalau yang bertanya masih ada waktu 2 menit. Nanti selebihnya jika sudah kami tutup bisa langsung DM ke Dea atau mungkin DM ke aku untuk sampaikan ke dia dan sebagainya bisa. Kak, pakai behel itu aman nggak sih? Dan bagaimana kita biar tahu tuh caranya mengetahui kualitas behel itu bagaimana? Biar Aman. tahu kualitas behel gimana. Gini ya, aman atau enggaknya itu tergantung kalian pasangnya di mana nih. Kalau misalnya di dokter gigi, insya Allah sudah pasti, insya Allah aman gitu. Maksudnya bisa terpercaya gitu ya. Maksudnya kawatnya tuh udah jelas gitu. Karena kalau misalnya di tukang gigi tuh, kalian bisa lihat mungkin kawatnya tuh kayak kawat jemuran deh kayaknya. Sebenarnya saya nggak, iya maksudnya mana ya bilangnya maaf ya tukang gigi maksudnya bukan ngejelekin tapi emang kenyataannya seperti itu gitu. Beda kualitas kawatnya tuh beda. Jadi kalau misalnya mau aman harus emang mau aman harus mengeluarkan budgetnya yang lumayan juga ya buat ke dokter gigi gitu. Nah, nanti kan dari situ itu kalian bakal lihat gitu loh hasilnya. Karena kan bakal dikontrol terus ya tiap bulan. Kalau misalnya di tukang gigi, kalau misalnya itu pasti nggak ada kontrol Haris. Maksudnya emang kayak sekali pakai ya udah gitu. Itu nggak ada dibersihin. Kalau misalnya dokter gigi tiap bulan kontrol itu pasti kita ganti karetnya, bukan ganti kawatnya ya. Normal. Ganti karetnya. Kalau misalnya kawatnya itu potong-potong gitu loh Haris. Kalau misalnya udah ada perubahan giginya pasti kan ada sisa tuh kawatnya. Nah itu nanti kita potong. Terus kita bersihin, kita ganti mau warna apa tuh yang kayak harus bilang warna merah biru atau apa gitu. Bendera Indonesia, bendera Amerika bisa. Cuma kalau misalnya emang di tukang gigi tuh nggak ada kontrolnya tuh pasti kayak ya udah mau warna apa gitu. Nggak ada dibersihin jadi ya makanan kotoran tuh
pada numpuk, terus awatnya kan juga kan ya. Kalau Terus kita untuk durasi behel itu gimana deh? kenapa? Durasi pakai behel ditentukannya gimana katanya? Durasi pakai behel itu tuh tergantung gerakan gigi kita sih, Riz. Hmm. Maksudnya kalau misalnya udah ada perubahan, posisinya udah berubah. Karena kalau misalnya pemakaian behel itu harus ada gigi yang dicabut nih. Gigi kita dicabut kan maksudnya biar space ya. Misalnya kayak giginya, kasusnya gigi maju nih. Otomatis kan harus dimundurin. Nah, jadi harus ada 2 gigi kita kanan kiri dicabut. Jadi dia bisa mundur gitu sih. Nah, untuk Safira sudah jelas ya. Jadi lagi-lagi untuk satu yang baik ya harus ditentukan, harus juga datang ke tempat yang baik dan yang benar. Mungkin ini terakhir deh. Closing statement sih dari Dea mungkin ada. Kenapa? Closing statement dari Dea. Apa ya? Closing statement dari saya, apa ya? Jangan takut ke dokter gigi. Pokoknya kalau mau ke dokter gigi, walaupun dokter giginya serem, anggap aja itu muka-muka anak-anak, atau misalnya anggap aja saya merawat ya, bocah yang rawat gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Terus jangan lupa selama pandemi tetap dijaga kesehatan giginya, karena kan susah sekarang mau ke dokter gigi, kalian harus ngeluarin biaya lagi buat swab antigen segala macem, kan gak enak tuh sakit gigi. Kalau misalnya kayak aduh keberatan nih biayanya, malah nah mau nggak mau kan minum obat terus. Cuma kan kalau misalnya nggak minum obat itu nggak lama, takutnya jadi resisten, jadi obat itu udah berefek lagi gitu kan. Nah, jadi jangan sampai gigi kalian sakit, jadi dirawatlah gigi sebaik-baiknya. Pokoknya jangan males sikat gigi, jangan malas juga kumur-kumur ya guys. Abis makan boleh kumur-kumur, sikat gigi malam hari sebelum tidur. Mata udah merem juga nggak apa-apa bang. Nah, tuh dengerin tuh. Tiduran tengah malam kebangun bisa sikat gigi, sholat tahajud bisa. Masya Allah. Enggak sih? Jadi selain kita bahas gigi pun kita juga bahas ada religinya di sini, bangun malam juga dibahas. Jadi kan itu harus banyak ilmu yang kita dapat malam ini. Baik deh, terima kasih atas yang disampaikan. Mungkin nanti teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa DM ke dia langsung. Insya Allah dibalas, tapi insya Allah tidak dibalas, jadi sabar ya, karena kesibukan orang masing-masing berbeda. Ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan di sini. Yang pertama, jangan selalu ingin ikut tren, yang dimana tren itu malah justru menghancurkan kalian. Contohnya dengan behel. Kalian tidak butuh behel, akhirnya kalian hanya untuk tren saya keren sebagai menggunakan behel, malah imbasnya gigi kalian malah rusak. Seperti itu. Maka jangan pernah hanya mengikuti satu tren yang sebenarnya tren itu tidak penting. Karena zaman sekarang nih semua ikut tren, padahal nggak tahu gunanya apa. Maka lebih baik tidak usah. Selain hemat biaya, ya, dan sesuatu yang tidak penting nggak usah diikutkan. Tuh. Yang kedua, kalau dalam Islam ada dikatakan bahwa ini terkait dengan dokter gigi, mungkin dengan yang lain juga, kasihlah sesuatu itu kepada yang ahlinya. Tadi sudah berapa kali kita sebutkan. Maka jika tidak diberikan hal itu kepada ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Sama seperti ketika kalian datang ke dokter gigi, atau ingin memeriksakan gigi tapi datang ke tempat yang salah, atau karena hanya untuk mencari yang lebih murah, maka tunggulah efeknya pada gigi kalian sendiri. Maka lebih baik, alangkah baiknya mengeluarkan sedikit, tapi jaminan atau kalian rasakan panjang. Seperti My Dentist, itu ada pasiennya dia kayak itu, Tiffany. Terus yang terakhir, ya, lebih baik menjaga sekarang agar terjaga di kemudian hari. Jadi jaga sekarang agar jaga gigimu dari sekarang agar senyummu tetap merekah. Ya nggak sih? Insya Allah malam minggu nih. Masya Allah. Nanti konsernya tunggu ya. Nanti mungkin next acaranya nggak materi, tapi mungkin kita dengar konser dia langsung. Boleh. Nanti kita bikin ya, Riz ya. Udah, nanti aku undang lagi nih. Judulnya Malam Minggu bersama vokalis. Apalah. Masih Bisa. ada lagu ini kan. Seberkas sinar masih aku tunggu nih. Ya Allah, tetap ya.
Ya mungkin sekali lagi aku coba terima kasih dia udah mau meluangkan waktu umur 25 menit ya. Mungkin karena saking serunya dari 4 pertanyaan aku siapin aja bisa bercabang-cabang kan. Karena tadi akhirnya banyak ilmu yang masuk, penasaran ditanyakan dan teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join, yang sudah bersedia bertanya. Lagi-lagi jika ada yang masih bertanya bisa DM ke Dea karena keterbatasan waktu kita. Ya, Ana sangat senang ya bisa mengundang Dea karena dia ini bersedia meluangkan waktu di malam minggu ya, di mana notabene malam minggu orang nggak mau diganggu kan ya, waktunya mungkin bersama keluarga dan sebagainya, tapi dia masih meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman. Jadi kedepannya jika ada lagi sharing-sharing silakan bisa ikut, bisa kabari teman-teman. Nah, insya Allah semua materi yang kami sampaikan atau kami ajukan insya Allah bermanfaat semuanya. Sukses terus deh buat karirnya, semoga yang dimimpikan tercapai. Aku doakan kamu bisa membuat klinik di mana-mana bercabang-cabang atas nama dia dan bisa mencetak kader-kader selanjutnya untuk dokter-dokter gigi mungkin ya. Amin. Mungkin ada juga ntar rumah sakit spesialis gigi gitu. Amin. Aku juga makasih banget loh udah bersedia undang. Siap. Jadi teman-teman makasih juga, sukses buat Hari, sukses buat teman-teman semuanya. Siap, terima kasih. Ini kita masih bisa produktif, yuk semangat yuk. Yuk semangat, yuk semangat dengan yuk sharing, yuk bismillah. Makasih teman-teman, Fatur, Tiffany, Dewi, Safira, Agwes, Bang Rian, dan semua teman-teman yang nonton tadi, terima kasih banyak. Terima kasih guys, si Dewi. Iya. Dewi kalau mau ngisi juga bisa DM aku ya, ntar aku jadwalkan. Iya. Si ntar teman SMP reuni nih. Ya sekali lagi deh terima kasih ya untuk ini waktunya, sukses terus buat karirnya. Mungkin bisa aku tutup, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses deh. Bye.